Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mei Rahayu, peserta Latsar CPNS Kabupaten Garut tahun 2021, PPSDM Regional Bandung, Angkatan 18 Kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mind map mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan dalam video ini. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan materi mind map wawasan kebangsaan. Nah, teman-teman, kita mungkin sudah tidak asing lagi ya ketika mendengar istilah wawasan kebangsaan. Sebagaimana kita tahu bahwa wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Teman-teman, kita tahu bahwa bangsa Indonesia memiliki sejarah perjuangan yang sangat panjang untuk menjadi negara yang utuh dan merdeka. Ada beberapa titik sejarah yang menjadi tolak awal kemerdekaan Indonesia. Dimulai dari organisasi pemuda yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908, yaitu Organisasi Budi Utomo. Organisasi ini menjadi awal pergerakan untuk mencapai kemerdekaan. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia atau PI adalah organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Yang ketiga, yaitu Kongres Pemuda, di mana diikuti oleh beberapa perwakilan organisasi pemuda. Kongres Pemuda ini dilaksanakan 2 kali. Kongres Pemuda yang pertama dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Dan Kongres Pemuda kedua dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Hasil dari Kongres Pemuda menghasilkan peristiwa penting yaitu Sumpah Pemuda. Selain itu, saat Kongres Pemuda II, untuk pertama kalinya lagu kebangsaan Indonesia dikumandangkan. Kemudian selanjutnya itu ada BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dibentuk pada tanggal 1 Maret oleh Jepang sebagai janji kemerdekaan bangsa Indonesia. BPUPKI bertugas untuk merumuskan dasar negara dan rancangan undang-undang. Nah, kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan rencana kemerdekaan Indonesia dan segala sesuatu yang mencakup masalah ketatanegaraan setelah Indonesia merdeka. Ada 4 konsensus yang dijadikan sebagai landasan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Dasar, di mana Undang-Undang Dasar berkedudukan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga ada NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan negara strategis secara geografis dengan kekayaan akan keberagaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa, serta keindahan alam yang terbentang. Nah, dari keberagaman yang dimiliki Indonesia, maka Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana semboyan tersebut bermakna meskipun beragam, tetapi pada hakikatnya Indonesia merupakan satu kesatuan.
Indonesia memiliki ciri pelengkap atau identitas bangsa sehingga menjadi pembeda antara Indonesia dan negara lain. Adapun atribut bangsa Indonesia terdiri dari yang pertama itu adalah bendera. Bendera NKRI yaitu bendera Sang Merah Putih. Kemudian yang kedua ada bahasa. Bahasa NKRI yaitu bahasa Indonesia yang merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia. Yang ketiga ada lambang negara, di mana lambang negara NKRI yaitu Garuda Pancasila. Dan yang terakhir ada lagu kebangsaan, di mana lagu kebangsaan NKRI yaitu lagu Indonesia Raya. Nah, keempat simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lainnya. Dengan demikian, bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia bukan hanya sekedar merupakan pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan menjadi simbol atau lambang negara yang dihormati dan dibanggakan warga negara Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu mengenai manajemen pemerintahan. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan atau cita-cita nasional Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua yang berbunyi negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian tugas nasional pun tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, dari tujuan nasional dan tugas nasional tersebut, maka Indonesia memiliki lembaga tertinggi negara yang mengacu pada Undang-Undang 1945. Pertama ada lembaga legislatif, di mana lembaga ini bertugas merumuskan undang-undang. Terdiri dari DPR, MPR, dan DPD. Kemudian yang kedua ada lembaga eksekutif, yaitu lembaga yang memegang kekuasaan pemerintah. Terdiri dari presiden dan wakil presiden. Kemudian selanjutnya ada lembaga yudikatif, yaitu lembaga yang menyelenggarakan peradilan atau menegakkan keadilan. Terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, diharapkan dari adanya lembaga-lembaga tersebut dapat melayani, mengayomi, dan memberdayakan masyarakat. Nah, teman-teman, itulah pembahasan mengenai wawasan kebangsaan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai nilai-nilai bela negara. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu, apa sih bela negara itu? Nah, bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun secara kolektif yang dijiwai kecintaannya terhadap NKRI dalam menjaga kedaulatan rakyat, keutuhan negara, keselamatan bangsa dan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui penanaman dasar bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun nilai-nilai dasar bela negara yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima adalah kemampuan awal bela negara.
Setelah mengetahui nilai-nilai dasar bela negara, kita diharapkan dapat mengimplementasikan bela negara sebagai ASN, yaitu dengan memegang teguh ideologi Pancasila, setia pada Undang-Undang Dasar 1945, mengabdi kepada negara dan rakyat, menjalankan tugas secara profesional, menciptakan lingkungan kerja non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi etika luhur, memberikan layanan publik secara jujur, tanggap dan santun, serta menghargai komunikasi dan kerjasama. Nah, dari hasil implementasi tersebut diharapkan terlaksananya fungsi ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan pemersatu bangsa. Nah, teman-teman, sekian penjelasan mengenai mind map wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Semoga bermanfaat.